Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di ruang belajar ICT channel. Hari ini saya akan memberikan informasi atau sedikit sharing, yaitu mengenai aplikasi Prakerin, yaitu bagaimana cara membuat laporan atau cetak surat pengantar untuk siswa Prakerin di tahun 2022-2023 ini. Oke, langsung saja teman-teman, kita buka browsernya ini ya, untuk mengakses aplikasi Prakerin ini. Saya menggunakan IP lokal ya. Tentunya aplikasi Prakerin ini bisa diakses melalui internet atau IP publik. Nah, sekarang saya login menggunakan akun administrator. Nah, di sini sudah terdata untuk tahun 2022-2023. Nah, setiap kali ganti tahun kita tentunya membuat tahun pelajaran terlebih dahulu ya. Semua ada di settingan ini tahun pelajaran. Nah, ini di tahun pelajaran 2022-2023 sekarang aktif. Jadi ketika untuk pergantian tahun kita membuat tahun ajaran baru, terus kita aktifkan. Habis itu kalau sudah aktif ya, terus masuk ke data siswa. Nah, data siswa ini setiap tahun kan ada kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, untuk kenaikan kelas atau kelulusan, misalnya sekarang ini tahun 2022-2023, berarti masuk ke tahun 2021-2022 yang kemarin ya. Terus kita ingin menaikkan misalnya untuk kelas 10, misalnya kelas 10 ini ya, kita naikkan ke tahun ajaran baru ke kelas 11. Berarti kita tinggal centang ini. Kita tinggal centang semuanya ya. Centang semuanya seperti ini. Nah, untuk yang keluar ini kita bisa kita bisa hilangkan checklistnya. Nah, seperti ini. Atau kita biarkan saja nggak apa-apa. Kita centang semua ini. Terus kita klik kenaikan kelas. Otomatis yang ini tidak bisa terinput, tidak bisa naik kelas ya, karena posisinya atau statusnya keluar. Ya, kita klik kenaikan kelas seperti ini. Nah, tinggal kita pilih untuk kelas 10 ini, AP ini kita naikkan kelas semua atau tidak. Kalau kita naikkan semua berarti naik kelas atau tinggal kelas ya. Kalau tinggal kelas biasanya kan paling 1 orang 2 orang misalnya, berarti kita pilih langsung mana yang kita tidak naikkan kelas. Nah, untuk lulus ini tidak bisa karena masih kelas 10. Nah, contoh ini saya naikkan kelas semua ya, berarti kita klik. Nah, kalau misalnya data ini sudah dinaikkan ya, otomatis ada pesan nanti. Pesan pemberitahuan seperti apa kita lihat. Naik kelas. Nah, apakah Anda yakin melakukan proses data kenaikan kelas ini? Oke. Nah, 0 data berhasil, naik kelas. 28 data gagal. Karena data yang kelas 10 ini sudah dinaikkan kemarin, itu kelas 11. Jadi gagal, sudah dinaikkan kelas di tahun pelajaran 2022-2023. Nah, kita lihat ya di 2022-2023 untuk kelas 11. Nah, ini lihat ya, sudah masuk kan? Ada berapa siswa ini? 25. Ada 25. Kenapa 25? Kemungkinan ada 3 siswa yang keluar. Kita
balik lagi kita praktekkan untuk kenaikan kelas kelulusan siswa yang kelas 12. Berarti untuk 2021 ini kita pilih misalnya APAP kelas 12 APAP 1. Nah, statusnya ini sudah tidak aktif teman-teman. Keterangannya lulus. Berarti ini sudah lulus. Ya, ini sudah lulus. Berarti otomatis ini sudah masuk ke data lulusan. Ya, nah nanti kalau misalnya ini keterangannya aktif atau maksudnya belum lulus, nanti kita bisa kenaikan kelas ini tinggal naik lulus seperti ini. Kita pilih lulus, kita luluskan. Nah, nanti siswanya datanya nanti masuk ke kesiswaan data lulusan seperti ini. Kita lihat jurusan APAP. Nah, tahun 2022-2023 kan. Di tahun 2021, lulusan 2021. Nah, ini ya, ini adalah lulusan yang tahun kemarin. Oke teman-teman, nah sekarang di tahun ajaran 2022-2023 ini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat atau mencetak surat pengantar, ya, surat pengantar atau surat pengantar dulu saja, karena ini adanya yaitu di awal tahun ini biasanya kita mengantar anak prakerja dulu ke perusahaan mana. Jadi kita praktekkan adalah surat pengantar. Nah, kita klik ke halaman awal, kita bisa melihat di sini ada peserta prakerin 4, ya. Jumlah siswa aktif 624. Nah, peserta prakernya 4, penempatnya 4. Dudinya 138, pembimbingnya 49. Jadi terus di sini juga nama Dudi perusahaan, UPT Balai Latihan Kerja Surabaya dan PT IJS. Berarti ini sudah terdaftar. Ada beberapa siswa yang sudah terdaftar di Dudi 2 Dudi ini. Ada jumlah 2 dan 2, berarti ada 4 siswa. Ini juga ada berarti 4 siswa. Seperti di sini ada data 4, penempatannya 4. Maksudnya seperti apa? Kalau anak yang baru penempatan, ya kita prosesnya di sini, kita monitoringnya di sini. Ini halaman dashboard atau halaman untuk monitoring. Jadi kita bisa lihat di sini penempatan. Ya, nah penempatnya ini kelas 11 ya, karena kelas 10 ini belum ada datanya, berarti kelas 11. Kita lihat di sini semuanya masih 0, 0, 0 ya. Hanya ada 4 siswa yaitu anak TTL ya, 4 siswa dari jumlah 29 ada 4 siswa yang sudah penempatan. Nah, di sini ada proses permohonan 0. Nah, permohonan setuju ini ada 4, berarti 4 siswa ini statusnya adalah permohonan disetujui. Tinggal prakerjanya kapan kita belum tahu, kita lihat saja tanggalnya. Kita klik. Nah, ini ada 4 siswa ya yang sudah disetujui permohonannya. Nah, di sini ada cetak. Ya, kalau kita klik cetaknya berarti di sini adalah tertulis cetak pengantar karena sudah disetujui. Ya, cuma belum berangkat karena ini masih tanggal 1 Juli. Jadi di sini adalah surat pengantar. Kalau sudah berangkat, ya di sini laporannya cetaknya ini bukan cetak pengantar tapi cetak penjemputan. Nanti kalau ini sudah berangkat, karena ya setelah proses pengantar otomatis surat penjemputan. Cuma itu tergantung penjemputan kapan kita cetak. Nah, di sini ada penempatannya 4 siswa ini yaitu Abdul Ilham Anas ya di Dudi PT IJS, pembimbingnya Muhammad Faisal Karim, mulai 1 Juli selesai 30 Desember, masa 6 bulan. Ini periode 1. Jadi tinggal kita cetak. Nah, siswa yang statusnya permohonan disetujui otomatis dia masuk ke data prakerin karena sudah setujui. Ya, data prakerinnya mana maksudnya? Yaitu data di sini. Nah, ini yang sudah setujui. Kalau masih proses permohonan belum bisa masuk ke peserta prakerin. Maksudnya sudah belum setujui. Permohonan, proses permohonan atau permohonan tolak itu belum bisa masuk di sini. Nah, kita lihat di sini, kita klik ya. Ada 4 penempatan.
4 penempatan ini semuanya disetujui, jadi otomatis masuk di sini. Kita klik yang TTL ini kelas 11. Nah, di sini ada ya kan, statusnya adalah menunggu, karena ini statusnya menunggu karena mulainya masih tanggal 1 Juli 2022. Kalau ini statusnya sudah melebihi pada waktu 1 Juli atau melebihi, ya di hari mulainya, ini statusnya adalah proses, karena sedang proses, warnanya hijau. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita bisa cetak laporannya bla bla seperti ini. Kita bisa lihat, bisa cetak laporannya, atau kita bisa cetak laporannya untuk pengantarnya itu bisa melalui di sini, juga bisa di Prakerin cetak laporan, bisa melalui sini juga bisa cetak surat, atau langsung di sini. Nah, di sini sudah saya sediakan ya, sudah saya sediakan di detail Prakerinnya itu, tidak usah masuk di kelasnya juga bisa. Di sini ada pemberitahuan untuk keseluruhan yang menunggu di tahun 2022-2023 ini ada berapa, proses berapa, selesai berapa. Nah, di sini ada berdasarkannya yang apa menunggu itu ada 4. Ya, ada 4. Terus kita bisa melihat di sini secara berdasarkan bulan ya. Untuk bulan Januari, Februari, Maret ini masih 0. Nah, Juli ada 4. Nah, Juli 4 ini yang mana? Yaitu yang tadi ini, karena berangkat pada bulan Juli ini. Dampak. Berarti kita bisa melihat secara monitoring di sini, oh Juli itu ada 4, berarti kita bisa menyiapkan laporannya atau berkas-berkasnya yang harus dipersiapkan. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan berkasnya? Kita bisa melalui link ini ya. Kita klik. Nah, di sini ada 4 data siswa. Kita klik aja di sini. Kita klik aja di sini, meskipun di sini pembimbingnya nanti tercetak sesuai pembimbing atau sesuai Dudi. Misalnya Agus Salasa ini ya di UPT Balai, ini juga ada di UPT Balai. Terus yang Abdua ini ada di PTJS. Berarti kita cari coba di PT Balai, UPT Balai ada 2. Nah, kalau ada 2 berarti nanti kalau kita cetak di sini, kita klik cetak pengantar ya. Coba kita klik ya. Nah, secara otomatis nanti di sini itu dua-duanya masuk, bukan hanya Agus Salasa saja, tapi peserta yang masuk di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya otomatis bisa masuk sesuai datanya. Jadi kita tinggal cetak seperti aja ya. Nah, untuk misalnya untuk yang PT ICS kita klik. Nah, secara otomatis nanti PT ICS ini juga bisa masuk, bukan Abdul Ilim Anas saja, tapi peserta yang masuk di PT ICS di periode yang sama ya, periode yang sama itu bisa masuk. Dan pembimbing yang sama. Oke teman-teman, ini adalah bagaimana cara kita membuat surat pengantar secara otomatis tanpa perlu kita mengetik di Microsoft Office Word nama-namanya dan lain-lain. Ini adalah menggunakan sistem database ya, yaitu di aplikasi Prakerin. Oke, cukup sekian informasi mengenai membuat surat pengantar untuk Prakerin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.